Udah bisa kita mulai ya. Hei Pak, Selamat sore Bapak. selamat sore semua. Kita mulai Pak Suko ya. Tadi sepakat dengan Pak Suko, kita tunggu dulu ya. Ya, Bu Risbarita juga udah dari tadi Malam kumpul Pak ya. Dokter. Ya, ya, seperti apa tadi yang saya sampaikan di dalam WA, ya kita pada sore hari ini ya intinya itu membahas beberapa hal seperti apa yang saya bagikan tadi. Kita itu substansinya kita membahas dan menganalisis bentuk-bentuk tindakan pemerintah atau organ-organ pemerintah, akibat hukum tindakan pemerintah, gitu. Nah, kepada kelompok 3 itu dalam bukunya itu sudah dipaparkan itu dalam disertasinya Pak Siahaan itu. Kon mungkin kelompok 3 udah dibicarakan nggak itu? Ya, Maaf kelompok Pak, 3. bukunya emang udah diterima sama Bu Hanifah, cuma untuk pendistribusian, bukunya belum nyampe ke kami yang di daerah karena mungkin, kalau saya sendiri kebetulan akan mengambil besok Pak ke Batam sama Bu Hanifah, kalau untuk Bu Risbarita mungkin lagi proses pengiriman atau mungkin sudah diterima, seperti itu Pak. Ya, enggak apa-apa kalau gitu. Ya, tapi di situ sebetulnya lebih jelas diutarakan menjadi substansi materi kita, dan itu tentunya kan eh, tidak mungkin kita bicarakan semua dalam waktu ini karena kita juga harus bagi waktu kita ini kan untuk berdiskusi supaya item daripada setiap pertemuan itu ada diskusi, ada kuis, ada apa kan begitu. Itulah sistemnya dibuat. Itu makanya nanti itu bisa didalami di dalam PowerPoint yang saya bagikan juga sebetulnya ada, tetapi memang hanya inti-intinya saja, dasar konstitusinya, dasar-dasar pembentukan peradilan tata usaha negara. Nah, di situ ada dijelaskan secara sekilas. Nah, bagaimana sumber-sumber hukum acara, peradilan tata usaha negara, gitu. Tapi kan yang mau kita eh, pahami adalah substansinya, bukan menghafalkan itu semua. Bukan itu tugas kita sekarang. Nah, tugas kita itu adalah bagaimana untuk menganalisis setiap tindakan pemerintah itu. Nah, makanya itu perlu didiskusikan di dalam eh, diskusi kita pada kelas ini. Bagaimana bentuk tindakan pemerintah itu apa saja gitu kan. Pokoknya pemberian izin bangunan atau keputusan, bagaimana itu pemerintahan atau organ-organ pemerintahan itu berbuat, kenapa tindakan akibat tindakan hukumnya gitu. Itu intinya. Jadi itu bagaimana memahami itu, ya tentunya disitulah yang kita bahas melalui apa yang sudah kita berikan juga tugas seperti yang mau dipaparkan oleh kelompok 2 sebetulnya itu substansinya ada di situ. Karena menjadi studi kasusnya kan objek tun gitu. Nah, cuman nanti ya mungkin itu setelah habis maghrib lah itu nanti mulai kelompok 2 untuk menarasikan secara bergantian karena kita udah tanggung kalau kita mulai sekarang. Nah, nah kemudian hal juga yang perlu kita harus pahami
nanti sambil berdiskusi kita harus nyambung juga terhadap bagaimana analisis kita terhadap karakteristik tindakan pemerintah dan juga unsur-unsur tindakan pemerintah yang bersifat katun atau yang bukan katun. Bagaimana membedakannya? Nah, itu saya sudah berikan itu di pertanyaan itu sebetulnya. Kak, nanti coba nanti saya pertanyakan, saya panggil satu, nah itu nanti bisa dinarasikan supaya bisa eh, terpantau, terrekam di dalam apa yang menjadi video kita ini. Nah, kan begitu. Nah, jadi di Pak, situ ada izin dua bertanya, pertanyaan. Gimana, Bu Pak, Riani? Ya, maaf Pak, untuk yang kelompok 3 Pak, itu kan di bab 3 itu dari kita lihat daftar isi itu ada contoh beberapa kasus PTUN. Nah, kan di kelompok 2 membahas contoh kasus, apakah kami kelompok 3 juga membahas tentang contoh kasus, Pak? oh, ya itu ya bisa-bisa saja secara sepintas, tapi bukan menganalisa kasus. Kalau kelompok dua kan menganalisa kasus kan gitu. Dia juga sambil menerangkan apa yang menjadi materi formilnya atau substansi teorinya sambil menganalisa kasus gitu. Tapi kan berbeda dengan kelompok tiga, yaitu merangkum apa yang menjadi inti dari pembahasan yang ada di dalam disertasi itu. Karena itu hasil penelitian, itu kan disertasi yang dibukukan gitu. Kira-kira begitu, Bu Arini. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, jelas ya gitu. Jadi eh, nggak ada yang nggak usah terlalu sulit bagaimana menarasikannya saja gitu. Nah, kalau kelompok dua kan memang kita belum tahu ini apa eh, kasusnya apa yang dibahas. Kita memang usulkan kemarin dibagikan dulu di WA supaya bisa kita baca nanti supaya bisa juga kita adakan masukan pertanyaan melalui materi yang dibagikan melalui WA itu. Tapi saya tidak tahu apakah nanti bisa dibagikan dulu atau bagaimana nanti. Tapi diskusinya itu untuk kelompok dua saya kira nanti setelah maghrib lah. Jadi sebelum kepada kelompok dua, di sini nanti saya coba share ada diskusi yang karena kita tadi seperti yang saya katakan tadi, kita kan membicarakan bagaimana eh, unsur-unsur tindak pemerintah yang bersifat katun dan bagaimana bentuk-bentuk tindakan pemerintah. Maka saya akan bagikan suatu diskusi publik yang baru saja tadi di apa dilangsungkan tentang tata kelola ya pemerintahan supaya didengarkan dulu diskusi ini ada nanti beberapa menit agak lama memang ini maka saya minta dulu persetujuan dari kelas apakah ini setuju untuk kita dengarkan dulu karena ini menyangkut praktek daripada tata kelola pemerintahan. Bagaimana Ibu Ketua? Apakah setuju kita Kalau putarkan ini videonya? kalau saya sih setuju Pak. Mungkin bapak-bapak yang lain. Pak Suko deh, karena kan hari ini kelompoknya Pak Suko, Pak yang bakalan Nah, nanti presentasi. setelah itu nanti kelompok Pasuko tetap. Kenapa? Tetap habis ini, tapi kita dengarkan dulu supaya substansi materi karena ini aktual menurut saya karena ini menyangkut tata kelola pemerintahan gitu. Ya, kalau memang disetujui kelas bagaimana
Harus saya tanyakan dulu ini, ya. Saya tanyakan dulu semua ini Setuju, Pak draftnya. Dokter. Setuju? Pak Suko, Ibu Tri, Setuju. setuju? Oke. Setuju, Pak. Sudah ada Pak Nikolas, Pak Dokter. Pak Setuju. Nikolas pasti setuju nih, Pak. Oke. Karena ini diskusi publik tentang apa? Maladministrasi. Jadi kita kan materinya, substansinya adalah administrasi dan cara administrasi. Jadi saya kira ini materi ini sangat aktual dan relevan juga untuk diskusi berikutnya. Karena kalau soal teori ya kita seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, saya kira Bapak Ibu semua sudah lebih paham lah itu. Tapi bagaimana prakteknya di lapangan ini yang mau kita dengar gitu. Kebetulan ini baru saja dilakukan diskusinya dan saya lihat ini bagus materinya. Gitu ya. Jadi saya izin Pak Nikolas, gimana semuanya? Setuju ya? Ya, Pak dosen. Ya, kita sudahilah itu intinya saya kira kita sudah tangkap ya. Dari diskusi itu memang menarik. Nanti saya kira linknya saja nanti saya kirimkan bisa didengarin masing-masing. Tapi karena itu baru tadi diskusinya, maka saya melihat substansi daripada materi yang kita bicarakan pada malam hari ini nyambung dengan apa yang kita sedang bahas itu mengenai peran daripada pemerintah itu. Jadi bagaimana administrasi itu dijalankan oleh suatu pemerintahan di mana mereka sendiri masih belum mempunyai suatu kesiapan karena harmonisasi dan penyelarasan regulasi itu masih dalam proses terus yang dinamis. Nah, itu sebetulnya inti daripada diskusi itu tadi, bahwa ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan di kemudian hari. Nah itu, tapi bagaimana suatu pejabat administrasi yang juga menjalankan kewenangannya, dan dalam hal ini juga ada klaim dari publik bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri terdapat suatu maladministrasi itu. Nah, kalau itu menjadi kasus, nah itu bisa juga melalui, nah persoalannya kan ditafsirkan juga tadi ada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah ini makanya apa yang kita bahas ini dalam hukum administrasi dan acara administrasi ini menjadi begitu luas dan kompleks. Mengingat apa yang menjadi regulasi yang ada ini belum begitu konsisten mengikuti apa yang menjadi perkembangan daripada penerapan administrasi itu sendiri. Ya, contoh di dalam penunjukan daripada pejabat-pejabat itu, gitu. Nah, sehingga aktualisasinya yang mau kita jabarkan di dalam materi kita ini bahwa nah kita tidak sedang terkungkung di dalam membicarakan substansi daripada materi itu. Materi itu penting, tetapi seperti apa yang dikatakan tadi bahwa di sini kita kan dalam kategori program master ini kan membicarakan masalah praktek daripada hukum administrasi itu sendiri. Bagaimana gitu. Nah, itu yang kita dengarkan tadi, bagaimana ombudsman di dalam mengelola suatu masukan atau protes atau pemeriksaan daripada suatu tindakan administrasi yang sudah diputuskan oleh pejabat yang berwenang. Itu. Karena tidak seluruhnya harus melalui mekanisme peradilan tata usaha negara, belum tentu. Nah, memang ombudsman ini
baru, kan begitu. Nah, yang lebih duluan hadir itu dah Peradilan Tata Usaha Negara. Tetapi dengan adanya ombudsman itu, maladministrasi itu juga menjadi semacam pendahuluan. Kalau sudah dikatakan maladministrasi, maka otomatis bila itu terjadi pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah ada semacam bukti permulaan. Ya, di mana ada tindakan maladministrasi. Jadi sehingga keputusan tata usaha negara itu bisa dibatalkan. Nah, itu yang mau saya intikan di situ. Nah, mungkin ada pendapat dari apa yang kita dengarkan tadi dari Bapak Ibu yang mendengarkan sebagian maupun seluruhnya dari tadi. Nah, tadi Dok, izin ya saya silakan. ingin memberi masukan sekaligus pertanyaan nanti, Dok. Ya. Pertama, persoalan penjabat kepala daerah ini kan sebenarnya sejak akhir tahun 2021 juga sudah dibahas kan oleh berbagai tokoh masyarakat di negara kita, termasuk mekanisme penetapan orang-orang yang layak menjadi atau menjabat sebagai kepala daerah tersebut. Nah, muncul pada saat itu sebenarnya sudah muncul bahwa 514 daerah yang melaksanakan pilkada dan 34 yang melaksanakan pilkada sekaligus pada 27 November 2024. Ini kan menimbulkan persoalan pertama, persoalan SDM, sumber daya manusia kita apakah mencukupi, karena masa jabatan kepala daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu kan berbeda-beda, masa jabatannya berakhir berbeda-beda. Nah, kemudian juga stok orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas atau syarat mencukupi menjadi penjabat kepala daerah di tatanan eksekutif juga tidak mencukupi, terutama di Kemendagri gitu. Skenario yang kami analisis sejak tahun lalu, lahirlah seolah-olah akan ditempatkan pejabat-pejabat dari polisian masuk sebagai penjabat kepala daerah. Salah satu tugasnya pada saat itu, rumor yang berkembang adalah memenangkan orang-orang atau memfasilitasi untuk memenangkan orang-orang yang ikut di dalam pilkada tersebut, atau peserta pilkada, termasuk pada saat pemilu 14 Februari 2024. Nah, ini rumor yang berkembang. Nah, saat ini fakta yang kita lihat yang terjadi hampir mirip dengan rumor yang berkembang. Hampir karena ada pejabat-pejabat di kepolisian nih, yang ditugaskan untuk menjadi pejabat kepala daerah. Tapi apakah mereka memiliki visi yang seperti rumor yang berkembang tersebut atau tidak, kita belum dapat memastikan. Nah, cuman persoalannya tadi yang menarik adalah kenapa penjabat kepala daerah itu hanya main tunjuk aja, tidak mengutamakan partisipasi publik dan tidak melihat peraturan yang mengikat, terutama konstitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh bapak-bapak, terutama di ombudsman, ya, konstitusi dan aturan
seterusnya selanjutnya. Nah, siapa yang berhak menjadi pejabat kepala daerah itu sebenarnya harus dirumuskan secara rapi sehingga tidak menimbulkan persoalan. Pertanyaan saya, Dok, bisa nggak negara kita ini memisahkan antara kepentingan politik, ya, kepentingan politik karena ini menjelang pilkada dan pemilu itu kan sangat rentan, rawan sekali terhadap konflik karena biaya politik kita sangat besar dan politisi-politisi dari berbagai partai yang saat ini masih diverifikasi kelengkapan administrasinya itu kan memiliki target untuk memperoleh kursi di legislatif dengan jumlah yang banyak dan merebut kursi kekuasaan dari hasil pilkada di daerah maupun di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, bisa nggak kita memisahkan negara kita, memisahkan antara kepentingan politik dengan kepentingan daerah yang lebih besar, gitu, melalui ketentuan yang berlaku. Misal ada pemisahan, ada batas api yang dibuat oleh negara dengan analisis bahwa ketika dari lembaga ini yang dimasukkan atau ditetapkan sebagai pejabat kepala daerah, maka riskan akan memuat riskan akan terjadi politisasi kekuasaan untuk kepentingan partai tertentu, misalnya itu. Ya. Hanya itu, Prof. Ya. Terima kasih. Sekian, Prof. Ya, terima kasih Pak Niko. Ya, kita ini membicarakan hukum administrasi. Hukum administrasi itu adalah kekuasaan, kewenangan. Kewenangan itu adalah pemerintahan. Kalau pemerintahan itu erat kaitannya dengan kekuasaan, kekuasaan itu adalah produk politik. Maka kita tidak bisa memisahkan antara politik dengan kekuasaan, antara kekuasaan dengan pemerintahan. Nah, ada garis-garis regulasi yang dibuat itu kalau harmonis. Kalau tidak harmonis dan tidak selaras, bagaimana bisa melaksanakan? Maka politisasi itu tidak bisa dibendung. Ya, konstitusi kita mengatakan bahwa partai politik itu sangat menentukan karena partai politiklah yang menunjuk siapa yang bisa dipilih untuk menjadi kepala pemerintahan. Dalam hari ini presiden. Nah, ini di satu sisi. Di sisi lain, peraturan-peraturan yang mengatur partai politik kita sampai sejauh mana itu bisa menyeberang ke bagian daripada administrasi publik, ini sampai sekarang ini belum ada. Makanya kalau Pak Niko mengatakan bisakah itu dipisahkan, sekarang ini masih kita belum melihat bisa itu masih dicampur adukan. Biar bagaimanapun umpamanya gubernur kita itu adalah produk daripada koalisi partai politik. Akan begitu. Karena itu adalah produk koalisi dari partai politik yang diajukan untuk dipilih oleh rakyat. Nah, ketika itu nanti tiba-tiba ditunjuk penggantinya adalah penjabat karena proses pemilu di 2024, ini yang benturan normanya kan di situ. Nah, jadi bagaimana sekarang mau memisahkan antara politik? Jadi kalau memang dugaan-dugaan
yang disampaikan oleh Pak Niko tadi itu, ya kita tidak bisa tepis bagaimana, tetapi yang jelas juga ada garis-garis batas yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Karena kalau kita mengatakan bahwa ini adalah berdasarkan regulasi, ya sudah jelas tadi seperti yang dibahas. Menteri Dalam Negeri, dia membuat surat edaran. Ombudsman mengatakan tidak bisa ini surat edaran. Ini harus peraturan pemerintah. Nah ini kan ada benturan norma di sini. Nah, kalau ada benturan norma, lalu apa yang akan terjadi? Nah, disitulah terjadi kebijakan-kebijakan. Dan kebijakan-kebijakan itu pasti diwarnai oleh politisasi. Ya, kalaupun DPRD umpamanya, DPR RI bersuara, di sana kan lokomotif di politik juga. Di sana banyak warna-warna, banyak praksi. Maka yang diusulkan juga tidak terlepas daripada unsur-unsur politik. Nah, cuman karena agenda secara nasional untuk memaksakan, nah ini kan pemilu serentak ini kan dipaksakan sedemikian rupa. Sehingga benturan-benturan terhadap regulasi atau norma itu jadi tidak terhindarkan. Nah, di situ. Jadi saya kira, nah itu yang bisa saya bagikan kepada Pak Niko. Jadi kalau untuk sekarang ini kita tidak bisa memisahkan itu. Bahwa ada pemilahan-pemilahan itu hanya pada tataran retorika, tetapi yang jelas regulasi sendiri seperti yang diskusikan ya baru tadi itu diskusi tadi itu kan itu masih mau mencari suatu formula dari Kementerian Dalam Negeri sendiri belum ada klarifikasi soal itu. Nah, apakah ini nanti akan berubah menjadi peraturan pemerintah ke depan? Nah, ini masih dalam tanda tanya, tapi ini sekarang menjadi pembicaraan hangat juga baik di Komisi 2 DPR RI. Makanya itu tadi, makanya diskusi ini tata kelola itu. Nah, karena ini erat kaitannya dengan hukum administrasi, makanya inilah yang aktual. Hukum administrasi yang dalam praktek seperti ini, nah di sini bisa kita lihat bagaimana cara atau mekanisme atau caranya untuk membuat suatu bantahan atau klaim terhadap legalitas daripada suatu kebijakan pemerintah. Dan di situ yang kita tangkap dalam materi kita ini. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mendapat suatu klaim dari publik, dari pihak-pihak terkait bahwa ini legalitasnya bagaimana ini kok diangkatin. Nah seperti tadi dari TNI sendiri tidak mengerti bagaimana prosedurnya. Lah kok anggota saya kok ditarik-tarik ke sana, panglima saya sendiri tidak tahu. Begitu juga dengan Polri. Nah di sini. Nah inilah sengketa, ya sengketa, ya administrasi yang aktual, sehingga kita ya tentunya Bapak Ibu lah yang bisa membuat suatu formulasi sedemikian rupa. Saya tidak menyalahkan apa, tidak membenarkan apa, tapi kita masing-masing kita lihat sendiri bagaimana kita bisa menangkap masing-masing. Hukum administrasi itu begitu penting untuk bagaimana menggerakkan suatu roda pemerintahan itu. Saya kira-kira begitu Pak Niko. Baik, Prof. Selanjutnya pertanyaan saya, berapa kuat atau begini pertanyaan, surat edaran itu berapa kapasitasnya atau volume dalam kekuatan hukum seberapa besar gitu, apalagi di dalam aturan
ada undang-undang yang mengatur tentang tata cara membuat undang-undang. Kalau nggak salah saya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tata cara membuat. Nah, dalam literasi yang saya baca, surat edaran itu kan berlaku di internal, tidak berlaku di eksternal. Kemudian yang kedua, surat edaran itu tidak menyentuh ke wilayah instruksi atau perintah, melainkan sifatnya hanya himbauan. Nah, Kemendagri mengeluarkan surat edaran terkait persoalan tersebut. Bagaimana menurut Pak Prof? Bagaimana menurut Prof dalam perspektif hukum administrasi? Terima kasih, Prof. Ya, seperti tadi di diskusi itu sudah Ombudsman sendiri sudah mengklaim bahwa itu sudah maladministrasi. Artinya surat edaran itu tidak bisa dipakai sebagai rujukan untuk mengangkat suatu pejabat. Tapi pertanyaannya adalah, itu sudah dilaksanakan dan sudah ada pejabat yang diangkat berdasarkan surat edaran itu. Nah, dan sekarang itu dipersoalkan oleh publik, dipersoalkan oleh lembaga-lembaga. Ini tidak bisa. Dan Ombudsman sendiri sebagai pengawas di dalam kebijakan, pengawas kebijakan di dalam pemberitaan suatu kebijakan pemerintah sudah menyatakan bahwa surat edaran ini sudah maladministrasi. Karena setidak-tidaknya tadi menurut pendapat diskusi itu, bahwa setidak-tidaknya itu harus dibuat dengan peraturan pemerintah. Karena di situ harus melibatkan partisipasi publik. Ya kan gitu. Jadi karena itu, ya saya tidak dalam kapasitas untuk menyatakan, karena ini masih dalam proses terus berlangsung, tetapi sudah ada tadi suatu indikasi di mana Ombudsman mengatakan bahwa ini sudah jelas-jelas maladministrasi. Nah, itu sudah jelas. Nah, oleh karena itu tindakan berikutnya, maka perbaikan harus dilakukan oleh Kemendagri. Nah, secepatnya ya harus menerbitkan atau membuat suatu regulasi di dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, itu tadi kan disarankan. Tetapi apakah demikian nanti ke depan? Nah, inilah yang menjadi penting di dalam kita ini, dalam diskusi kita malam ini, bahwa administrasi itu ya melakukannya tidak hanya melalui peradilan tata usaha negara, tetapi juga melalui ombudsman dan juga mengenai diskusi publik seperti itu. Nah, sehingga perbaikannya itu tidak selalu harus tadi putusan Mahkamah Konstitusi sendiri itu dikatakan menolak, tetapi pertimbangan hukumnya itu harus dapat dijadikan juga acuan di dalam melakukan. Kira-kira demikian Pak Niko. Siap, Prof. Oke. Satu lagi pertanyaannya saya mau nanya, Prof. Ya. Kedudukan surat edaran di dalam hukum administrasi negara itu seperti apa, Prof? Karena dalam hierarki perundang-undangan, surat edaran itu kan tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan. Jadi saya pikir persoalan yang muncul itu kan dari surat edaran sehingga terbentuk terbentuk pejabat kepala daerah termasuk institusinya. Ya. Prof. Ya. Ya, Kemendagri berpendapat bahwa otonomi daerah itu, kepala daerah itu internal dia untuk mengatur. Nah, mengatur masalahnya. Makanya dibuat edaran bagaimana mekanisme. Tetapi karena itu menyangkut antar lembaga, termasuk TNI, polisi, yang dapat ditarik-tarik ke dalam suatu permasalahan ini, makanya menjadi resistensi di hadapan publik, makanya keberatan. Nah, kalau dikatakan dari struktur aturan perundang-undangan, memang itu
termasuk internal daripada Kemendagri surat edaran itu. Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh daerah gitu. Tetapi persoalannya karena ini menyangkut lembaga lain seperti TNI Polri yang ditarik ke mekanismenya untuk itu, untuk dilakukan pengangkatan, dan juga menyangkut juga lembaga DPRD yang juga mempunyai hak suara untuk melakukan suatu pengusulan. Nah, di sini yang menjadi, Pak, ini nggak bisa surat edaran seperti ini. Nah, dengan adanya pihak terkait. Jadi kalau itu dikatakan bagaimana legalitasnya, memang Mendagri mengatakan, ya ini karena saya sifatnya membuat suatu pemahaman kepada daerah, makanya dia beranggapan ya dia berwenang. Nah, itu bahkan tapi itu sektoral. Jadi makanya sekarang menjadi perdebatan di publik. Kira-kira demikian Pak Niko. Terima kasih Prof. Yuk. Oke, kita sekarang beralih kepada ini supaya hak daripada kelompok 2 ini. Nah, sekarang bagaimana Pak Suko ini memaparkan apa yang menjadi pekerjaan yang sudah atau tugas yang sudah dilakukan. Diberikan kesempatan kepada Pak Suko untuk masih sama kita Pak Suko. Baik, terima kasih dok. Nanti dipaparkan di awal dari Ibu Lutfia dok. Nanti kita secara bergantian akan memaparkan hasil yang kita kerjakan. Oke, silahkan kita dengarkan ya yang lainnya. Kita simak dari Pak kelompok 2. Izin kami share screen, Dokter. Ya, silakan. Baik, silahkan mulai dari Ibu Lutfia. Selamat malam Pak Dr. Ampon dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil narasi kami mengenai putusan perkara dengan nomor 5/G tahun 2020 PTUN Tanjung Pinang. Di sini ada Cynthia, saya Lutfia, Pak Suko dan Ibu Tri. Untuk yang pertama di sini ada para pihaknya, yaitu penggugatnya atas nama Nona Putriyanti Sibarani melalui kuasa hukumnya Yuzalmi Sarjana Hukum dan Mulkan Siregar, para advokat pada kantor konsultan hukum Yuzalmi dan Mulkan Siregar. Tergugatnya yakni adalah Lurah Sungai Langkai, Camat Sagulung melalui kuasa hukumnya yaitu Jaksa Pengacara Negara dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam, ada Elan Sarjana Hukum, Rosmalina Sembiring Sarjana Hukum, Yan Elhas Zebua, Sucahyo Harimurti, Septiani, Joko Saryo Sasongko, Erin Kepria, Dian Senjani. Di sini objek gugatannya yakni adalah surat pernyataan ahli waris almarhum Sahat Manulang atas nama Sumanti Manalu tanggal 8 Juli 2013. Untuk yang pertama yakni adalah kronologis perkaranya. Bahwa penggugat merupakan istri dari almarhum Sahat Manulang berdasarkan pernikahan secara agama Kristen yang telah dilangsungkan antara penggugat dengan almarhum Sahat Manulang pada tanggal 23 Mei tahun 2003 di Gereja HKBP Aek Nabara Res Aek Nabara atau Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara tanpa adanya dilakukan pencatatan sipil. Yang kedua, bahwa selama membina rumah tangga dengan penggugat, Sahat Manulang menderita sakit-sakitan, sesak nafas, dan diabetes. Sejak tahun 2011, penggugat pergi meninggalkan almarhum Sahat Manulang sendirian. Kemudian almarhum Sahat Manulang membuat surat pernyataan menceraikan penggugat yang ditandatangani oleh almarhum Sahat Manulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2012, almarhum Sahat Manulang menikah dengan Sumanti Manalu di Gereja Bethel, kemudian di catatan sipil sehingga terbit kartu keluarga. Kemudian status antara Sahat Manulang dengan Sumanti Manalu itu masing-masing dalam KTP-nya adalah tercatat kawin. Kemudian pada tahun 2013 almarhum Sahat Manulang meninggal dunia. Nah, kemudian atas meninggalnya Sahat Manulang, Sumanti Manalu membuat surat pernyataan ahli waris tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Langkai dan Camat Sagulung yang menyatakan bahwa Sumanti Manalu merupakan istri dari almarhum Sahat Manulang atas pernikahannya pada tanggal 25 Agustus 2012. Sehingga diterbitkanlah surat pernyataan ahli waris almarhum Sahat Manulang atas nama Sumanti Manalu tanggal 8 Juli 2013 oleh Lurah Sungai Langkai dan Camat Sagulung. Atas dasar surat ahli waris tersebut, Sumanti Manalu menjual rumah milik almarhum Sahat Manulang yang terletak di Kafling Siap Bangun atau Berseri Blok A2, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung. Kemudian pada tahun 2020, penggugat baru mengetahui bahwa Sahat Manulang meninggal dunia. Kemudian penggugat datang kembali ke rumah kediaman almarhum yang ternyata sudah dijual oleh Sumanti Manalu. Kemudian penggugat keberatan dengan adanya surat pernyataan ahli waris atas nama Sumanti Manalu yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Langkai dan Camat Sagulung. Bahwa penggugat kemudian mengajukan gugatan dengan petitum mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat pernyataan ahli waris almarhum Sahat Manulang atas nama Sumanti Manalu, mewajibkan para tergugat mencabut surat pernyataan ahli waris almarhum Sahat Manulang atas nama Sumanti Manalu, menghukum para tergugat membayar biaya perkara yang timbul. Kemudian gugatan tersebut di atas hakim memutuskan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima, menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp575.500. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Slide selanjutnya, analisa perkara nomor 5 gugatan 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Bahwa dalam sengketa ini yang berkedudukan sebagai penggugat adalah perseorangan yang bernama Nona Putriyanti Sibarani, sedangkan yang berkedudukan sebagai tergugat adalah Lurah Sungai Langkai dan Camat Sagulung yang dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi unsur pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara junto pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni objek sengketa merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan dalam bentuk surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani oleh lurah dan camat sebagai pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan serta penerbitannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bersifat final, dapat dilaksanakan dan telah menimbulkan akibat hukum, yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka secara hukum perkawinan antara penggugat dengan almarhum Sahat Manulang adalah menjadi tidak sah sehingga kedudukan hukum atau legal standing penggugat dalam mengajukan gugatan menjadi tidak memiliki dasar hukum. Berdasarkan pertimbangan inilah, maka pernikahan antara almarhum Sahat Manulang dan penggugat dianggap tidak pernah ada di mata hukum, sehingga penggugat tidak memiliki hak untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum Sahat Manulang. Kemudian selanjutnya bahwa pernikahan antara almarhum Sahat Manulang dan Sumanti Manulu sudah tercatat di kantor catatan sipil, sehingga pernikahannya sah di depan hukum dan negara dan Sumanti berhak mengajukan surat ahli waris. Bahwa isi gugatan penggugat yang meminta para tergugat mencabut surat pernyataan ahli waris almarhum Sahat Manulang
atas nama Sumanti Manalu dengan alasan pernikahan almarhum Sahat Manulang dan Sumanti Manalu tidak sah karena pemberkatan pernikahan dilakukan di Gereja Rohul Kudus, sedangkan almarhum Sahat Manulang adalah anggota Gereja Rehoboth, adalah tidak dapat diterima karena sengketa mengenai keabsahan perkawinan yang termasuk sengketa perdata, maka sengketa aqua bukanlah sengketa di bidang tata usaha negara yang dapat diselesaikan di pengadilan tata usaha negara, melainkan harus diselesaikan melalui peradilan umum. Selanjutnya bahwa pada saat tergugat satu mengeluarkan objek sengketa, Sumanti Manalu mengurus surat pernyataan ahli waris atau objek sengketa datang ke kantor lurah Sungai Langkai dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Sahat Manulang, dan berdasarkan dokumen yang dibawa adalah KTP atau KK dan buku nikah dan tanda tangan saksi 2 orang di surat pernyataan ahli waris Ibu Sumanti Manalu adalah sebagai ahli waris dari almarhum Sahat Manulang yang telah meninggal dunia pada tahun 2013. Adapun syarat-syarat mengurus surat ahli waris itu antara lain KTP ahli waris, KTP yang meninggal dunia, kartu keluarga, akte kematian, pengantar RT RW, KTP saksi 2 orang, dan buku nikah. Dengan catatan surat pernyataan ahli waris ditandatangani di atas materai Rp6.000 oleh ahli waris, lurah tergugat 1 dan camat tergugat 2 yang mengetahui. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Pak Suko. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Dokter dan kawan-kawan. Awal permasalahannya lebih ke ini adanya pernikahan yang non prosedural antara Sahat Manulang dengan penggugat, sehingga penggugat karena tidak non prosedural, jadi penggugat tidak mempunyai hak sebagaimana mestinya dia seorang istri. Awal mulanya seperti itu, sehingga dari untuk slide 8 dan 9 lebih kepada syarat-syarat dalam menunjang atau syarat-syarat dalam melengkapi berkas-berkas yang ada. Jadi karena tidak non prosedural itu dan tidak berhak, maka dalam hal dia menggugat pun dalam PT-UN pun dia sudah tidak legal standingnya sudah tidak bisa atau tidak ada legal standingnya untuk menggugat dari istri sah dari Sahat Manulang. Mungkin sekian dari paparan kami, Pak Dokter dan kawan-kawan. Mohon koreksi dan masukan dari kawan-kawan semua. Terima kasih. Baik, dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 bisa memberikan masukan atau pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok 2 ini. Silahkan. Ini perlu partisipasi dari kelompok 1 dan kelompok 3 ini. Supaya apa yang disampaikan oleh kelompok 2 bisa mempunyai dinamika sendiri, apa yang menjadi pemaparan dari kelompok 2. Silakan. Mungkin dari pencerahan dari Pak Suko. Ya, silakan. Mungkin share-nya di stop dulu, mungkin barangkali supaya jangan double ini apa? Ya. Oke. Silahkan mungkin dari Ibu Risbarita dari kelompok 3. Nah, ini perlu karena ini menyangkut putusan soalnya, Bu, kan? Perlu juga ini. Ya, izin Pak Dokter, izin teman-teman, ini karena menyangkut putusan ya, dan dari kasus posisinya, kalau saya sebagai hakim melihatnya, izin Pak Dokter, saya melihatnya sebagai hakim lah dulu ini, mahasiswa yang hakim yang jadi mahasiswa lah seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat dari awal, saya meminta pendapat dari ini kan hanya yang dipaparkan dari kelompok 2 yang saya lihat itu hanya mengenai kasus posisinya dan tidak ada bagaimana isi putusannya. Itu tadi saya belum melihat ya, belum ada. Dan yang saya dengar minggu lalu bahwa tujuan dari kelompok 2 itu kalau saya tidak salah minggu lalu pelajarannya supaya bisa menganalisa kasus
Dan memang juga topik kita kan mau dibawa kemana hukum administrasi kita seperti itu ya. Kalau saya tidak salah ini. Kalau menurut kelompok 2 tadi tidak ada saya lihat hasil daripada putusan dari majelis hakim atau hakim petun lah ya. Itu pertama saya mau tanya apa yang menjadi hasilnya. Tapi sementara kalau saya melihat sebenarnya itu bukan termasuk dalam objek katun sebenarnya keputusan tata usaha negara karena itu berkaitan dengan perdata. Karena itu surat pernyataan ahli waris itu yang dibuat oleh kepala desa itu ada kaitannya dengan perkara perdata. Itu menurut saya, tapi saya juga belum tahu tadi keputusannya bagaimana. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 2, seandainya tadi putusannya itu mengabulkan ya, karena saya tidak tahu isi putusannya tadi karena belum dibacakan atau saya yang kurang perhatian tadi. Sekilas saya memang belum tahu isinya apa bagaimana. Seandainya itu dianggap sebagai atau gini, apakah sebenarnya yang menjadi perbedaan antara objek katun itu objek petun ya Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dan apa sih artinya gitu apa namanya tadi ya keputusan tata usaha negara itu kan dia mengenai objek petun. Nah, apakah yang dimaksud dengan objek petun yang di pasal ini bahwa keputusan tata usaha negara adalah berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individual dan final. Itu menurut kelompok 2 bagaimana? Kalau saya sih melihatnya bahwa itu mungkin pasti tidak akan dianggap sebagai kewenangan dari petun kalau saya lihat sekilas tadi dari kasus posisinya. Dan saya pun bingung, itu penasihat hukumnya dari mana gitu ya, kok bisa seperti itu gitu. Tapi saya nggak tahu apa saya yang ini, karena sekilas saya melihat seperti itu. Izin Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isbarita. Tolong dijawab oleh kelompok 2. Izin menjawab teman-teman Ya. kelompok 2. Pak, Bapak, Pak Dokter, saya izin menjawab. Terima kasih Bu Risbarita untuk pertanyaannya, untuk kritisnya ke kasus kami ini. Mengenai apa yang dimaksud dalam objek petun itu kan yang berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, itu ada suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat usaha tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final. Nah, objek petun dalam putusan ini yaitu surat ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Langkai dan Camat Sagulung. Ini termasuk dalam objek petun karena bersifat konkret ya, konkret individual karena dia berlaku untuk satu orang yaitu Ibu ahli waris tadi, Ibu Sumanti, bersifat individual, dan final artinya bisa segera berlaku, bisa segera diperlakukan. Nah, untuk mengenai hasil putusan hakimnya, memang permintaan penggugat itu kan mencabut surat ahli waris itu karena dia menganggap itu tidak sah karena pernikahan si almarhum Sahat dengan Sumanti itu dibilang tidak diberkati di gereja yang merupakan anggota mereka, terus yang memberkati itu tidak berwenang karena si penggugat ini merupakan istri, seperti itu. Cuman hasil putusannya ditolak oleh hakim, gugatannya ditolak, tidak dapat diterima karena ketika si ahli waris ini mengurus surat itu dia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti KTP, akta nikah, segala macam, dia sudah sesuai prosedur. Dan mengenai penggugat yang menyatakan pernikahan mereka tidak sah itu dianggap hakim tidak masuk dalam bahasan hukum tata usaha negara karena itu mengenai keabsahan pernikahan masuk dalam hukum perdata, sehingga gugatan
penggugat tidak dapat diterima. Hasil putusannya seperti itu. Jadi surat ahli warisnya dinyatakan tetap berlaku dan tidak dicabut, tidak dicabut karena lurah, camat atau yang disebut tergugat sudah mengeluarkan surat ahli waris itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kewenangan mereka. Jadi tidak melanggar hukum administrasi negara. Sehingga objek petun itu yaitu surat ahli waris itu dianggap tidak melanggar administrasi. Sehingga gugatan penggugat tidak dikabulkan oleh hakim. Demikian Bu Risbarita. Mungkin ada masukan lagi. Ya, silakan dari yang lain. Dok, izin ingin bertanya, apakah camat atau lurah memiliki hak untuk mengeluarkan surat ahli waris? Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum melihat analisis dari teman-teman terkait persoalan yang diangkat, pisau analisis yang mana. Terima kasih, Dok. Ya. Silakan dari kelompok 2 menjawabnya. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Jadi surat ahli waris itu kan diajukan oleh yang berhak, yaitu bentar ya. Diajukan kalau berdasarkan Undang-Undang Agraria. Jadi ahli waris itu harus ada syarat-syaratnya ya, seperti KTP meninggal, KTP ahli waris, kartu keluarga, akta kematian, pengantar RT RW, saksi-saksi. Itu berdasarkan peraturan Menteri Agraria Badan Pertanahan itu, bagi penduduk Indonesia asli, surat keterangan ahli waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Jadi itu dikeluarkan, jadi ditandatangani oleh lurah dan camat. Kemudian nanti diurus lagi, baru keluarlah segala seperti akta kematian, seperti itu. Baru bisa. Makanya kita kalau orang tua kita meninggal, biasanya kita langsung mengurus ke camat, ke RT RW, seperti itu. Nah, akhirnya saya lupa juga prosedurnya seperti apa dulu waktu ayah saya meninggal. Yang pasti memang ahli waris itu harus ada camat, lurah, seperti itu. Jadi yang digugat oleh penggugat itu merasa camat sama lurah ini salah nih, harusnya bukan si Sumanti ini, yang karena istrinya itu kan penggugat, seperti itu. Jadi yang digugat oleh penggugat itu tindakan lurah dan camat yang sudah menandatangani surat ahli waris itu. Mereka kapasitasnya sebagai saksi atau para pihak yang mengeluarkan akte ahli waris? Pejabat ya, kalau lurah dan camat dianggap sebagai pejabat yang mengeluarkan, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Agraria itu kan di Peraturan Menteri Agraria, maaf, bukan Peraturan Menteri Agraria disebutkan bahwa dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan dan camat. Jadi dibuat oleh para ahli waris itu dengan tadi ada ditandatangani, tapi di atas materai yang lurah dan camatnya yang mengetahui. Tadi ada seperti kami paparkan dalam PowerPoint itu. Sebentar. Surat pernyataan ahli waris ditandatangani di atas materai 6.000 oleh ahli waris, lurah, dan camat tergugat hanya mengetahui. Seperti surat pernyataan ahli warisnya. Jadi mereka, lurah dan camat itu dianggap sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan, sehingga menyatakan bahwa surat ahli waris itu berlaku untuk Sumanti Manalu. Itu Pak. Mungkin anggota kelompok yang lain mau menambahkan. Setahu saya pertama akte kematian itu kan yang mengeluarkan itu kan Dinas Pendudukan. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan itu lahir, kematian,
yang mengeluarkan tuntutan. Nah, yang kalau camat lurah ini saya baru dengar mereka di kapasitas untuk mengeluarkan akte ahli waris. Nah, apakah sampai jauh itu kapasitas mereka? Pak, mungkin saya bisa bantu sedikit menjawab. Mungkin dari Pak Suko itu menganggap sejauh camat atau lurah itu sebenarnya berhak atau enggak mengeluarkan surat ahli waris. Nah, pada dasarnya surat ahli waris itu yang dikeluarkan oleh camat dan lurah itu kan hanya sebagai awal. Karena walaupun nanti dari catatan sipil pun mengeluarkan akte kelahiran kan juga berdasarkan dari surat yang dikeluarkan oleh lurah dan camat, Pak. Karena yang dari awalnya itu kan dari RT ke lurah, dari lurah ke camat, kemudian baru kita mengurus ke ke catatan sipil. Karena pengalaman juga sih saya sama dengan Bu Tri waktu mengurus salah satu orang tua meninggal itu seperti itu. Karena teknisnya emang seperti itu, dan biasanya surat keterangan ahli waris yang di awal itu memang menggunakan memang melalui camat atau lurah. Kemudian kalau misalnya terjadi ingin yang ingkrah, bisa mengajukan penetapan ahli waris di pengadilan setempat. Kalau kita yang muslim mungkin di pengadilan agama, kalau kita yang non muslim bisa di pengadilan negeri wilayah masing-masing. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin dari Bu Riz atau dari Pak Tri Bu Tri bisa nambah. Berarti itu surat keterangan ya atau rekomendasi, bukan akte? Iya, surat keterangan. Kalau akte tetap dari pengadilan sih Pak, setahu karena saya. Setahu saya pengadilan yang berhak mengeluarkan ini kan akte surat keterangan ahli waris itu. Ya, mungkin ada yang lain. Ya, memang harus dibedakan penetapan ahli waris dan surat keterangan. Nah, itu ya, memang harus dibedakan surat keterangan dan penetapan. Itu. Silakan dari yang lain. Saya tidak dalam kapasitas menyalahkan atau membenarkan. Silakan diskusinya. Iya Pak, izin Pak. Jadi Ya. karena adanya surat surat yang di keterangan yang dari lurah dan camat tadi, maka keluarlah surat ahli waris. Nah, atas dasar surat keterangan lurah dan camat itulah keluar ahli waris yang dianggap oleh penggugat tidak sesuai gitu. Kenapa? Karena sebenarnya si penggugat ini kan tidak mengetahui bahwa ketika dia pergi si Sahat ini menikah lagi, dia tidak tahu. Jadi ketika dia datang, dia merasa dialah yang berhak, dialah yang istri yang sah, sehingga dia keberatan atas tindakan lurah dan camat yang menandatangani surat keterangan ahli waris itu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau pertanyaan? Pak Zainal tadi muncul, mungkin ada masukan dari Pak Zainal tadi? Baik Pak Dokter, izin sedikit mungkin menambahkan aja. Biasanya kami itu kalau perkara ahli waris itu memang diawali dengan surat pernyataan ahli waris. Nah, ketika setelah mendapatkan pernyataan ahli waris yang diajukan oleh pemohon kepada pelaksana administrasi negara, ini lurah atau yang lurah dan mengetahui camat, itu baru diajukan penetapan sebagai ahli waris di pengadilan. Nah, jadi ada tahapan-tahapan. Nah, karena dalam penetapan pembuktian nanti, penetapan ahli waris itu harus ada lampiran-lampiran yang menguatkan keterkaitan antara pemohon dengan yang meninggal dunia umpamanya.
Nah, ini yang menjadi memang ada perbedaan yang harus dipahami mendasar antara surat keterangan dengan akta penetapan ahli waris, putusan penetapan ahli waris. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi sering ada perbedaan pemahaman yang agak sering disamakan. Nah, ini apanya. Mungkin begitu Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Mungkin sedikit Pak Dokter, tambahan sedikit. Tadi yang di situ yang saya lihat bukti antara tergugat dengan penggugat ada perbedaan yang cukup ada pernikahan yang tidak tercatat antara pihak yang satu dengan pihak yang kedua. Ini akan menjadi suatu materi perdebatan di antara kedua pihak, antara penggugat dan tergugat, karena yang satu pernikahannya tidak tercatat, sementara yang kedua pernikahan yang kedua itu dicatatkan. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita lah, terutama bagi saya, kekuatan hukum yang harus kita lihat sama-sama gitu. Terima kasih. Ya. Silakan ditanggapi kelompok 2. Tadi masukan dari Ibu Risparita juga belum direspon mengenai sistematika daripada penulisan pemaparan ini karena terkait dengan mau dibawa kemana hukum administrasi kita dan juga pisau analisis dalam memaparkan masalah ini. Jadi bahwa memang sistem itu analisa kasusnya sudah betul bahwa menganalisa kasus ya dari sisi manapun kita bisa menganalisa, namanya putusan. Tetapi menganalisanya itu kita pakai apa pisaunya? Apakah pisau belati atau pisau pedang atau celurit gitu. Artinya dari sisi mana kita memandang ini sehingga kita bisa mengkaitkannya kepada tema. Tema kita kan hukum administrasi kita ini mau dibawa kemana. Artinya bahwa masalah itu timbul akibat daripada suatu apa? Apakah sistem administrasi yang belum dipahami oleh masyarakat atau ada pengertian perbedaan antara surat keterangan dan penetapan ahli waris sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak, atau apa yang mau disampaikan sehubungan dengan tema itu. Nah, itu tadi perlu juga ditanggapi dari analisa masukan daripada Ibu Risparita Simarangkir tadi. Mungkin dari kelompok 2 bisa menanggapi. Silakan. Oh, Pak Suko mana tadi ya? Pak Suko. Sedikit dia. Berat ini pertanyaan dari hakim Pak. Tapi lebih dari yang Pak Dokter sampaikan, jadi memang lebih mengarah seperti ini disebabkan oleh karena pernikahan yang tidak tertib administrasi. Tidak tertib administrasi, karena kalau dia tertib administrasi sehingga dapat kedudukan hak secara hukum yang Pak sampaikan tadi, Pak Zainal sampaikan tadi, kekuatan hukumnya ada. Tapi kalau dia tidak tertib administrasi seperti itu, jadi makanya seperti saat inilah terjadinya begitu, Pak Dokter. Terima kasih. Mungkin tambahan dari teman-teman, mungkin dari Bu Risparita mungkin. Terima kasih. Izin Pak Dokter, saya kan melihat tadi surat pernyataan yang saya baca. Jadi kalau dari surat pernyataan itu, saya sih tidak sependapat dengan Hakim Tunnya. Itu bukan ranahnya petun, itu ranahnya pengadilan perdata. Kalau itu tadi saya sudah sampaikan, tapi tadi
seperti Pak Dokter sampaikan dari segi mana namanya hukum itu kan kalau argumentasinya sudah tepat itu pasti bisa dibenarkan dari sisi manapun. Nah kalau itu saya memang satu Pak Suko saya nggak setuju karena itu bukan karena mengenai pernyataan ahli waris dan juga nanti untuk penetapannya itu ranahnya pengadilan negeri. Jadi dari situ saya sudah melihat bahwa putusan ini tidak tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, dan saya juga menganggap bahwa objeknya juga tidak tepat karena memang objeknya surat pernyataan itu menurut saya karena kalau keputusan tata usaha negara itu kan dia bersifat adalah putusan yang bersifat individual, konkret, individual dan final. Jadi berarti dia itu perseorangan gitu loh. Misalnya saya seperti surat keputusan, kemudian juga sertifikat hak milik. Nanti kalau misalnya pengadilan menyatakan bahwa itu tidak sah, kami hanya sampai menyatakan tidak sah. Tetapi untuk membatalkan itu nanti barulah digugat ke petun kalau memang sudah terbit. Nah, itu sebenarnya yang menjadi itu yang menjadi concern saya terhadap perkara yang diangkat oleh kelompok 2 tadi ini. Ya, kalau saya memang tidak sependapat dengan Hakim Tunnya tadi dengan alasan saya seperti itu bukan ranahnya, bukannya objeknya Tun. Nah, kemudian mengenai ranah administrasi, di sini kan memang ada ketidaktertiban pencatatan mengenai perkawinan tadi ya, seseorang yang akhirnya tidak secara resmi juga dia dicatatkan masalah gereja atau bagaimana tadi, itu memang tadi terus terang saya tidak terlalu concern karena saya sudah melihat itu tadi surat pernyataan karena administrasi ini kan dia untuk pelaksanaannya kan sudah diserahkan kepada petun itu 11 yang dari bahannya Pak Lintong Oloan tadi saya difotokan itu saya baca itu sudah diserahkan ke petun sebagai sarana dari individu atau badan yang merasa keberatan terhadap keputusan tadi yang dikeluarkan oleh yang bentuknya seperti ketun tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya kalau mengenai masalah administrasinya, apakah ini lebih ke administrasi? Memang saya juga kurang setuju. Saya kurang setuju karena melihat tadi benang merah bahwa ini bukan objektum tatif, tapi kalau mengenai administrasi mengenai mengenai ini objek atau tidak objek, mungkin saya lebih menyoroti masalah itu, Pak Suko. Iya, terima kasih Pak Dokter. Silakan kelompok 2. Izin, iya Pak, izin. Iya Pak, jika objek petunnya ini dianggap bukan objek petun, ibaratnya jika surat ahli warisnya ini tidak dianggap sebagai objek petun dan masuk ke ranah perdata, kita saya juga kurang menguasai ya soal perdata. Kan ke dalam perdata kan hanya ada 2 ya, perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Nah, jika permasalahan ini dibawa ke perdata, masuk ke ranah mana ya Bu ya kira-kira? Kalau Jika perdata itu, iya, kalau perdata itu kan memang kan 2 rata-rata itu PMH dengan wan prestasi. Wan prestasi itu kan sumbernya itu terjadi karena perjanjian. Kalau PMH itu dia karena perbuatan melawan hukum. Itu kan ada beberapa kriterianya perbuatan melawan hukum ada 5 Bu. Nah, kalaulah itu nanti ke ranah perdata, saya melihatnya kepada surat pernyataan itu kepada mungkin munculnya bagaimana gitu. Itu kan munculnya bagaimana? Ada perbuatan melawan hukum kah? Ketika kemunculannya seperti itu, nah apakah ada perbuatan melawan hukum di situ yang dilakukan? Kalau saya, tapi saya memang saya belum setuju Bu. Mau ini saya juga belum setuju. Kalau misalnya memang hakimnya memutus seperti itu, karena yang saya pahami sebagai ketun itu seperti yang juga itulah surat keputusan, sertifikat, yang seperti SK-SK, yang bersifat individual, yang menyebutkan nama seseorang secara konkret, final, yang bisa langsung dilaksanakan. Itu menurut saya. Izin Pak, kalau salah masih belajar Pak. Izin. Saya ingin tambahkan, Dok. Silakan. Mudah-mudahan saya pikir yang disampaikan oleh
kelompok 2 dan Bu Kris sudah benar, dua-duanya masuk objek perkaranya bisa dituntun, dan juga karena ada kerugian materi bisa diperdatakan dua-duanya. Dan hukum itu kan yang saya tahu ada sebab dan akibat. Ada kenapa timbul ahli waris, karena disebabkan oleh yang dipaparkan oleh kelompok 2 tadi. Nah, ternyata di dalam prosedur administrasi dianggap maladministrasi. Prosedur dalam penetapan akte ahli waris, maladministrasi. Nah, di situ kan ada para pihak yang terlibat, orang-orangnya, ada subjek-subjeknya yang terlibat dalam memberikan surat administrasi mulai dari lurah sampai ke pengadilan ya, sampai ke pengadilan sehingga sampai keluar akte ini. Saya pikir masuk juga itu di tun, dan ini arahnya ke perdata. Ada kerugian materinya bagi. Nah, saya ingin nyorot juga persoalan yang ini, orang yang nikah dianggap tidak sah, kemudian tidak masuk dalam akte, tidak tercatat di dalam administrasi negara sebagai orang yang sudah menikah. Karena dia kan punya anak, kan kawin mau nikah enggak. Ya, ini kedudukan mereka secara hukum gimana gitu. Karena mereka punya anak, anaknya gimana? Izin Pak Niko, Ya. ada satu contoh kasus kalau misalnya mengenai mereka punya anak tapi mereka tidak mencatatkan pernikahan mereka. Saya ada salah satu kenalan saya, kebetulan dia non muslim, jadi mereka itu sudah melakukan nikah secara adat. Namun karena terkendala biaya, mereka tidak bisa nikah, kebetulan mereka Kristiani, jadi tidak bisa menikah di gereja, katanya karena ada biaya. Saya kurang tahu ya sistemnya gimana. Kemudian karena tidak ada surat keterangan dari gereja itu kan mereka tidak bisa mencatatkan ke catatan sipil, Pak. Nah, jadi kebetulan dia salah satu pekerja juga. Jadi statusnya ini sekarang dia tetap sendiri. Maksudnya kakaknya dia pisah. Jadi si anak ini mengikut ibunya gitu. Mungkin yang tidak tercatat itu belum tentu karena mereka memang tidak mau mencatatkan, atau mungkin mereka tidak mau melakukan pernikahan secara resmi. Karena kalau untuk kita yang muslim sendiri aja masih banyak tingkat pernikahan sirih yang terjadi di Indonesia ya, lebih tepatnya. Karena kasus untuk apa ya, saya lupa sih istilahnya, mohon maaf, pengadilan agama itu kalau misalnya kan ada pencatatan nikah, isbat nikah ya kalau nggak salah, ya. Itu kan harus sidang dulu nih di pengadilan agama untuk menyatakan bahwa mereka tuh sudah melakukan pernikahan secara siri. Tapi itu kan ada syarat-syarat tertentu. Terkadang pernikahan siri ini tidak ada bukti. Buktinya itu kan bisa dari surat keterangan dari Pak Kadi yang menikahkan, ataupun dari saksi-saksi yang melihat, minimal pun ada foto gitu. Nah, itu tuh sering terjadi. Dan kalau misalnya yang non-muslim juga kendalanya banyak, entah itu mereka nikahnya sesuai dengan adat mereka dulu, baru mereka mengumpulkan uang, karena kan nggak mungkin Pak mengumpulkan uang tapi kan kita nggak pernah tahu kapan punya anaknya gitu kan. Nah, bisa jadi itu menjadi kendala sendiri gitu. Karena satu, budayanya orang Indonesia mungkin ya, males ribet, jadi pengen yang cepet, ya mau nggak mau ya membutuhkan modal. Padahal sebenarnya kalau mau mengurus sendiri, mereka bisa gitu. Dan tidak perlu ada biaya yang dikeluarkan sebagaimana yang dibayangkan. Itu sih kurang lebih tambahan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah sih. Mohon maaf untuk tambahan, permisi dokter dan rekan-rekan, Ya, saya dari silakan. kelompok 2. Ya. Mungkin juga kalau misalnya untuk ahli waris terhadap anak. Nah, biasanya pun di akta kelahiran anak yang pernikahannya tidak dicatatkan, biasanya tidak tercatat juga nama bapaknya di situ. Untuk
untuk dicatatkan pun nama bapaknya di akta kelahiran tersebut pun harus ada pencatatan akta perkawinan itu tersebut dari penetapan pengadilan. Nah, biasanya seperti itu, setahu saya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Dokter. Ya, jadi semua pendapat itu betul. Ya, namanya juga berpendapat. Tetapi kita kembali kepada format tugas kita yang dibagikan, bahwa ini adalah tugas untuk menarasikan suatu permasalahan administrasi. Bahannya putusan, ya. Dari mana cara menilainya, memandangnya, nah di situ ada permasalahan. Nah, makanya kita sudah sepakati di awalnya ada pendahuluannya, ada permasalahannya, ada pisau analisis atau teori atau pandangan yang dibuat untuk menganalisa bahan itu dan kemudian dibahas, lalu ada kesimpulannya dan juga ada rekomendasinya. Itu sebetulnya intinya seperti yang ya kemarin kelompok 1 sudah memberikan contoh. Nah, kebetulan contohnya itu masalah labu jangkar, nah kan begitu. Nah, cuman di situ kemarin itu karena dadakan, pisau analisanya masih ketinggalan pada saat itu. Nah, oleh karena itu nanti kelompok 2 di dalam membuat papernya atau tulisannya itu, nah itu yang penting, bahwa bahasannya ini apakah ini masuk kemana, ya tinggal dinarasikan aja dari sisi mana pisau analisanya untuk memandang itu. Karena di sini kita bukan mau menyalahkan putusan, bukan. Putusan itu sudah jadi putusan, kan begitu. Nah, cuman kita memandang putusan itu dari sisi mana administrasi. Nah, teori mana yang mau kita lakukan? Umpamanya masalah kalau disebut teori Surono Sukamto, lalu apa dari teori Surono Sukamto itu yang bisa kita buat untuk menganalisis putusan itu? Misalnya, bahwa memang masyarakat kita masih belum sadar dalam mencatatkan perkawinannya. Bahwa perkawinan itu sah, ya itu sah, tidak ada yang mempersoalkan. Bahwa itu belum dicatatkan di catatan sipil, nah itu beda lagi. Substansinya dan implementasi hukumnya beda lagi. Setiap perkawinan yang dilakukan menurut adat dan kepercayaannya itu, menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah sah. Kan gitu. Perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Nah, secara hukum, perkawinan itu baru sah secara hukum kalau dicatatkan di catatan sipil. Nah, itu hukumnya. Jadi secara hukum. Tapi perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Udah. Itu. Tapi setiap perkawinan itu harus dicatatkan. Itu kewajiban. Nah, ketika itu tidak dicatatkan, untuk mendapat perlindungan hukum pada tindakan hukum yang berbeda, nah di sini jadi permasalahan. Nah, makanya paper ini, tugas ini adalah menarasikan hukum administrasi dari sisi teori hukum mana pisau analisanya memandang. Jadi tidak ada yang salah. Nah, jadi silakan aja nanti bahwa tadi papernya PowerPoint-nya sudah bagus, bahwa itu menarasikan putusan itu sudah benar.
Bahwa kita mau soal pandangan apakah putusan itu harus ke pengadilan, itu urusan pengadilan. Bagaimana kan berenang bahwa ini karena putusannya itu tadi ada dasarnya menolak, kan begitu. Menolak dengan alasan. Mengapa demikian? Nah, itu ada pertimbangan hukumnya. Tapi bagi paper ini adalah sisi administrasi. Ketika suatu perkawinan yang belum dicatatkan secara administratif melalui catatan sipil, nah sini administrasinya. Menurut teori, nah kan begitu, pisau analisis di situ. Sehingga ke depan, sehingga pembahasannya dilakukan, kesimpulannya bahwa secara administratif, kalaupun perkawinan ini dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, namun kalau tidak dicatatkan di catatan sipil, maka secara administratif negara belum mengakuinya secara hukum. Nah, di situ saja sebetulnya. Jadi, nah itu nanti tadi, itu yang tadi disoroti oleh Bu Rizwarita, itu sudah betul, dan dimasukkan tadi Pak Nikolas juga sudah betul, dan yang lain. Jadi, apa yang dinarasikan melalui PTT oleh kelompok 2 sudah bagus. Nah, tinggal bagaimana nanti menarasikannya untuk supaya bagus di LMS-nya nanti dicantumkan itu bagaimana. Jadi ada tadi seperti yang kita katakan, ada pendahuluannya, ada permasalahannya, ada psikoanalisanya, ada pembahasannya, ada kesimpulannya, ada rekomendasinya. Rekomendasinya misalnya bahwa ke depan bahwa masih perlu dilakukan penyuluhan kepada mereka yang melakukan pernikahan menurut agama dan kepercayaannya itu supaya dicatatkan di catatan sipil agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari ketika mengurus apapun seperti penetapan ahli waris atau keterangan ahli waris sehingga menimbulkan sengketa di antara para pihak. Saya kira itu dari saya. Ya, kalau mungkin masih ada masukan dari yang lain. Nah, kalau tidak ada, nah kita cukupkan apa yang disampaikan oleh kelompok 2, kita berterima kasih. Nah, kita beruntung di dalam kelompok dari kelas ini ada hakim, ada juga pejabat kayak Pak Niko memberikan masukan, toh ada dari Ibu Haryani, dari tadi Pak Simare-Mare ada, tapi enggak lihat tadi mau bersuara Pak Simare-Mare ya? Pak Alex sama Pak Hervian Pak barusan sih Pak, mereka tetap join tapi sinyalnya hilang timbul karena lagi di perjalanan Pak. Ya, begitu. Tadi ada saya kirimkan kuis dari pada untuk membedakan tadi saya katakan mungkin yang bisa membuat. Nah, jadi kelompok 2 supaya jelas ya di sistematikanya, judulnya pendahuluan, permasalahan. Sebetulnya di WA kita sudah ada itu. Nah, diapakan? Itu. Karena tema besarnya itu kan mau dibawa kemana hukum administrasi dan hukum acara administrasi di Indonesia. Nah, dikaitkan kepada subtema kecilnya seperti itu, dan pembahasan kasus itu ya, itu nanti bagaimana dibuatkan singkat saja gitu. Nanti. Nah, tadi ada saya kirimkan berupa pertanyaan dan juga jawaban analisisnya karena itu menyangkut materi. Yaitu bagaimana cara membedakan objek sengketa tata usaha negara atau bukan. Gitu. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Hakim kita, Ibu Rizwarita, ini bukan sengketa tata usaha negara menurut saya. Nah, kan begitu. Lalu pertanyaannya bagaimana membedakannya? Nah, itu. Gimana Pak
Pak Zainal. Mungkin bisa Pak Zainal bisa narasikan apa yang di dalam WA kita itu. Belum bisa Pak Dokter. Mohon maaf. Bisa. Pak Niko bisa, yang di WA kita ada apa? Jawabannya juga sudah ada sebetulnya di situ, di WA kita itu. Izin Prof, belum sempat buka WA tadi, turun dari pesawat langsung buka Zoom. Oh, Maaf Prof. iya, iya. Mungkin yang bisa menarasikannya ada di apa pertanyaannya? Ya, supaya persoalannya Pak, supaya izin, Pak. terekam di dalam apa kita ini gitu, pertemuan kita Pak, ini. izin, Ya, izin Pak. silakan. Ya. Tadi Pak Dokter, kan kami ada kami, Pak Dokter. membahas sedikit di dalam uraian tadi asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pak, di dalam uraian kami tadi. Apakah itu bisa dijadikan teori sebagai pisau analisis? Asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya bisa saja, tinggal bagaimana menarasikannya itu. Tapi Iya, Pak. saya lihat pisau analisanya itu adalah karena ini kan masalah ketaatan daripada warga negara dalam mencatatkan perkawinannya. Kan gitu. Jadi pisau analisanya itu lebih kepada masalah sosiologis gitu. Jadi asas pemerintahan itu jika kesalahan itu ada pada pejabat negara atau lembaga itu sendiri di dalam menerbitkan suatu keputusan, misalnya menerbitkan IMB, menerbitkan sertifikat yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, itu asas-asas umum pemerintahan yang baik itu, nah itu bisa dilakukan. Tapi dalam hal ini kan karena ini sengketa dan juga kemudian gugatannya ditolak, alasan gugatannya itu ditolak karena ada tadi pertimbangan hukumnya, maka analisisnya adalah masalahnya di situ kan karena tidak ada akte perkawinan. Karena tidak ada akte perkawinan, lalu ya tidak dicatatkan perkawinannya itu. Lalu menjadi timbul ini ahli waris apa bukan, kan begitu. Jadi kesadaran hukum masyarakat di sini kan. Tuh. Nah. Tetapi kalau nanti dari sisi itu juga ya bisa saja sepanjang bisa menarasikannya sehingga ketemu antara masalah dengan kesimpulannya gitu. Nah, karena setiap masalah dibahas dengan pisau analisa sehingga kesimpulannya apa itu. Kalau masalahnya adalah karena soal penetapan ahli waris, mengapa timbul surat keterangan ahli waris, mengapa karena tidak ada akte perkawinan, maka di situ ada sesuatu yang belum dilengkapi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kesadaran hukum di dalam mencatatkan perkawinan itu menjadi penting. Gitu. Jadi sehingga memang kalau pandangan saya lebih tepat di situ adalah masalah sosiologi hukumnya, kesadaran hukum masyarakat yang belum sehingga menimbulkan sengketa. Kira-kira demikian. Tadi Ibu Aryani sepertinya mau bicara. Enggak Pak, saya cuma nanya yang di grup itu yang dibacakan atau Ya, itu saja. Jadi pertanyaannya kan bagaimana membedakan? Nah, jawabannya ada di situ. Kira-kira gimana gitu kan? Sebab jawaban itu yang direkam di sini kan? Baik, saya kan coba membantu menjawab untuk membedakan objek sengketa tata usaha negara atau bukan. Itu dapat yang merupakan objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Namun tidak semua keputusan tata usaha negara adalah objek sengketanya. Karena sehingga untuk membedakannya, keputusan tata usaha negara adalah dari siapa yang mengeluarkan keputusan tersebut.
Kalau memang keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, itu adalah termasuk objek sengketa tata usaha negara. Jika tidak, berarti bukan. Contohnya mungkin seperti akte kelahiran, sertifikat hak milik, keputusan menteri, bupati, dan lainnya. Ya. Pak. Ya itu bagus. Nah, apakah yang lain sudah bisa membuka? Silahkan. Apa yang bagaimana membedakannya? Dan ada yang lain? Katanya kan bagaimana caranya membedakan objek sengketa tata usaha negara atau bukan? Mungkin yang lain bisa menarasikan? Atau pertanyaan berikutnya, yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud proses dismissal dalam hukum acara tata usaha negara? Nah, itu anak-anak analisis kita itu. Mungkin Ibu Tri bisa menarasikan? Ya Pak, mengenai proses dismissal adalah penelitian dari Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebelum sengketa tata usaha negara diperiksa di persidangan. Adapun penelitian dilakukan untuk menilai apakah gugatan layak dilanjutkan atau tidak. Nah, proses ini dilakukan secara singkat dalam rapat pemusyawaratan oleh ketua pengadilan. Ketua pengadilan memiliki wewenang untuk menunjuk seorang hakim sebagai reporter dalam proses dismissal. Apabila dipandang perlu, hakim yang ditunjuk tersebut dapat memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila pokok gugatan tidak layak, maka majelis hakim akan membuat penetapan bahwa pokok gugatan yang diajukan bukan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ya. Nah itu jawaban Ibu itu yang apa kan yang terekam di sini gitu. Makanya itu saya pisahkan. Mungkin ada yang lain yang bisa menarasikan pertanyaan pertama membedakan. Pak Herbian mungkin bisa membedakan antara objek sengketa tata usaha negara atau bukan. Nah, sinyalnya di situ bisa menarasikan Pak Herbian. Ya, izin dokter. Ya, silakan. Izin dokter menjelaskan mengenai objek sengketa, bahwa objek sengketa merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat hukum tata usaha negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang dalam hal ini dapat kita lihat sebagai contohnya seperti tadi kita bahas dikeluarkannya akta kelahiran mengenai waris dan juga adanya surat keputusan pengangkatan ataupun pemecatan pegawai negeri sipil serta sertifikat hak milik dan lain-lain. Dan mengenai objek mengenai keputusan tata usaha negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final. Demikian dok yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Mungkin yang bisa membuka apa suaranya yang sinyalnya bagus, silahkan. Mengenai dismissal, menerangkan bisa?
Yang belum bersuara mungkin Ibu Isnawati, kalau bisa bikin sinyal kali ya. Baik, kalau memang tidak lagi, karena kalau Pak Niko sudah tadi, Ibu Hanifah, bisa menarasikan? Satu dari antara dua itu. Pak Alex, bikin sinyal kali ya. Oke lah, kalau begitu saya kira. Pak, Ya, Bu Hanifah silakan. ngechat, dia tadi ngomong tapi nggak bisa di-unmute, Pak. Oh, Mungkin nggak bisa di tadi dia udah jawab sinyal. katanya. Sinyal kali ya. Ya. Ya mungkin. Atau sekarang udah masuk kayaknya. Silakan Bu Hanifah, bisa menjelaskan salah satu, apakah dismissal atau membedakan keputusan Tun? Kalau bisa sinyalnya, kalau bisa ya. Ya, saya mau menunjukkan supaya semuanya aktif gitu sebisa mungkin. Tapi kan persoalan sinyal juga mempengaruhi gimana. Bukan berarti apa, apa. Yang bisa saja, yang bisa kalau apa. Tadi Pak Zainal sudah bisa? Belum bisa ya? Membuka ya? Pak Zainal tadi. Belum ya? Oke, Halo, izin dok. yuk silakan. Iya. Jadi saya coba melalui handphone jadinya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Izin menjawab ya dok mengenai dismissal proses. Kalau menurut pendapat saya, proses dismissal proses ini merupakan tahap penelitian dari gugatan yang masuk. Apakah gugatan tersebut dapat termasuk sebagai gugatan tata usaha negara ataupun bukan. Proses ini tuh dilakukan secara singkat dalam rapat persyaratan oleh ketua pengadilan. Untuk menunjuk seorang hakim, ketua pengadilan ini memiliki wewenang untuk menunjuk seorang hakim sebagai reporter dalam proses dismissal apabila dipandang perlu hakim yang ditunjuk tersebut dapat memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila pokok gugatan tidak layak, maka majelis hakim akan membuat penetapan bahwa pokok gugatan yang diajukan bukan wewenang dari peradilan tata usaha negara. Mungkin seperti itu saja, dok. Baik. Terima kasih, dok. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang masih bisa. Kalau tidak ada, kita cukupkan aja dulu karena kita sudah mendengarkan diskusi publik juga tadi. Saya kira kreasi daripada pertemuan kita ini, cuman mungkin karena video itu langsung bahkan mungkin kena blok dari sana. Memang itu memang melanggar itu sebetulnya. Tapi karena memang ya namanya untuk mahasiswa, saya kira ya boleh ya gimana ya. Ya karena sangat apa. Nah, tapi linknya nanti saya coba bagikan di WA. Saya bagikan di WA, dibuka masing-masing. Saya kira menarik itu. Terutama Pak Niko, itu penting itu didengarin sampai tuntas dari awal itu, dan diskusinya penting itu bagi pejabat. Saya kira menarik. Substansi daripada pemahaman kita di dalam kuliah ini saya kira ada di dalam diskusi publik itu, dan itu baru hari ini dilakukan. Nah, silahkan nanti didengarkan, nanti saya kirim linknya di WA group gitu. Itu menjadi bahasan kita. Nanti apa yang menjadi substansi tadi saya mohon juga
mencatat inti-intinya, nanti pada pertemuan berikutnya sebelum diskusi dengan kelompok 3 kita akan bahas itu. Karena menurut saya, nah hal-hal seperti itu yang substantif untuk kita bahas. Gitu. Kalau soal teori menurut profesor ini apa, ya bisa dicarilah di dalam buku banyak, dalam buku yang saya. Tetapi kita mengasah daya kritis kita melihat fenomena yang aktual. Nah, ini yang menjadi penting. Kan begitu, menjadi penting untuk kita bahas. Saya kira demikian dulu pertemuan kita, karena apalagi Pak Niko saya lihat itu lagi di luar kota, tapi kali ingat gitu, pesawat, tekanan dari apa, itu saya kira sudah mencukupi. Kita sudahi dulu, gimana Ibu Ketua? Setuju kita akhiri dulu? Kayaknya Pak Niko udah pindah tempat ngopi nih Pak. Udah mau Oh. ngopi, dia udah buru-buru kayaknya Pak. Bagus juga itu. Oke, saya kira kita sudahi dulu Pak Zainal ya. Nanti Siap, setelah Pak Dokter. didengarin, Terima kasih, Pak Dokter. setelah didengarkan apa nanti video itu yang linknya saya kirimkan, nanti sebelum kelompok 3 berdiskusi kita akan bahas itu. Karena di situ intinya substansi daripada pemahaman kita terhadap hukum administrasi dan hukum acara administrasi. Saya kira demikian dulu. Terima kasih atas kesabarannya di dalam mengikuti pertemuan kita ini. Selamat malam, Terima kasih, sampai Prof. ketemu. Selamat malam, terima kasih Bapak. Selamat malam, sehat selalu, Prof. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih Pak Dokter. Makasih Bu. Terima kasih.